Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ekwan Catfish dan Koi Farm. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit pengalaman saya tentang larva lele, mulai dari ketika baru netas sampai proses pemberian pakan awal. Sebelumnya saya minta maaf karena video tidak bisa saya ambil dari awal, karena kemarin sedikit repot, banyak pekerjaan. Akhirnya video ini saya ambil mulai 2 hari pasca menetas. Kebetulan cuaca saat ini juga masih belum terlalu dingin, masih ada sedikit hangat, jadi untuk proses penetasannya lebih cepat. Proses penetasan ini biasanya juga tergantung cuaca. Bila cuaca dingin, dia akan lebih lama, maksudnya penetasannya lebih lambat, bisa 2 hari atau lebih dari proses pijah. Di hari kedua ini saya kontrol larva dengan mengangkat beberapa kakapan terlebih dahulu, karena larva masih banyak yang cari perlindungan di bawah kakapan. Biasanya larva yang berasal dari indukan yang sudah benar-benar siap, dia terlihat lebih aktif. Ketika kakapan diangkat, dia akan segera berhamburan untuk mencari tempat perlindungan lagi. Larva-larva ini biasanya warnanya juga cenderung lebih gelap. Bila larva masih berwarna kuning muda, ini menandakan kalau kesiapan indukannya masih kurang. Sekarang sudah memasuki hari yang ketiga. Warna larva sudah semakin hitam gelap, dan ikan sudah terlihat lebih aktif lagi dari hari yang sebelumnya. Tapi larva ini juga masih terlihat bergerombol dan masih bersembunyi di bawah kakapan. Nah, ini menandakan kalau dia belum lapar. Yang jelas di dalam tubuhnya masih tersimpan cadangan makanan. Maka dari itu dia belum keluar untuk mencari makan. Faktor ini juga bisa dipengaruhi karena suhu air juga. Bila suhu air hangat, biasanya larva-larva ini sudah mulai keluar untuk mencari makan. Namun, bila suhu dingin, nafsu makan mereka turun. Dalam arti, mereka belum merasa lapar.
dan sekarang sudah masuk di hari keempat pasca netas. Tanpa harus mengangkat kapan saja, ikan sudah terlihat berhamburan kemana-mana. Ini menandakan saatnya untuk diberi makan. Untuk makan awal lele, biasanya selama ini yang sering saya lakukan adalah dengan memberi cacing sutra. Cacing sutra ini bisa didapat dengan mencari sendiri atau beli langsung di agen-agen yang jualan cacing sutra. Kebetulan kemarin saya sudah pesan cacing sama agen. Namun ketika cacing sudah ada, saya lihat larva lele itu belum terlihat ada yang keluar. Akhirnya cacing saya karantina dahulu. Ini juga menguntungkan buat saya, karena proses karantina ini bisa membuang kotoran-kotoran atau limbah dari makanan cacing. Akhirnya cacing bisa benar-benar bersih dan lebih aman diberikan kepada larva. Untuk proses karantina cacing ini sangat mudah. Intinya harus dikocor dengan air. Fungsi dari kocoran itu adalah untuk tetap mengkondisikan supaya suhu air tetap dingin dan supaya kebutuhan oksigen cacing terpenuhi, dan yang pasti untuk membuang kotoran-kotoran dari limbah cacing sutra tersebut. Sekarang saatnya kasih makan. Biasanya setiap pembudidaya mempunyai cara yang berbeda-beda. Kalau yang biasa saya lakukan, berapapun stok cacing yang saya dapat,
atau yang saya punya itu saya berikan semua, tinggal dibagi saja untuk beberapa kolam yang harus dikasih makan. Saya berani melakukan ini bukan tanpa alasan. Saya berani begini karena kandungan oksigen yang terlarut dalam air di daerah saya ini masih bagus, karena saya memakai air dari sungai yang mengalir dari pegunungan. Selain itu, bila terjadi kemungkinan yang terburuk, mungkin kondisi oksigen yang menurun karena larva yang padat atau hal yang lain, sewaktu-waktu saya bisa kasih kucuran air ke dalam kolam untuk menambah kandungan oksigennya. Untuk pemberian cacing sutra ini biasanya saya sebar rata atau jadi beberapa bagian. Ini fungsinya supaya ikan-ikan yang sudah lapar bisa cepat mengetahui kalau sudah ada cadangan makanan di situ, dan juga untuk mencegah agar cacing tidak bergerombol. Karena bila cacing sutra bergerombol terlalu banyak, itu akan membuat cacing sutra mudah mati, karena suhu di sekitar cacing sutra menjadi panas. Demikian dulur, sedikit pengalaman dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe untuk terus mendukung channel ini. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.